Saya pernah membaca sebuah buku. Di buku itu ada ditulis, orang sukses hanyalah orang yang bisa menjual. Gak sopan ini penulis buku. Dia melecehkan profesi saya. Pada waktu itu, saya masih berprofesi sebagai seorang teknisi. Setelah saya baca lagi, penjual yang dia maksud bukanlah sekedar menjual barang-barang lalu kita dapat keuntungan. Penjual dalam artian yang sangat luas, di mana sesungguhnya semua profesi adalah menjadi seorang penjual. Yang dijual bisa bermacam-macam, bisa barang, bisa jasa, dan juga bisa keahlian-keahlian lain yang menunjang profesi kita masing-masing. Dalam video ini, saya tidak akan promosi buku. Saya hanya akan sharing saja, di mana seperti tujuan awal video ini dibuat sebagai sarana untuk sharing dan juga untuk motivasi. Untuk siapa sih video ini dibuat? Hanyalah untuk orang yang membutuhkan. Siapa orang yang membutuhkan itu? Bisa jadi Anda yang saat ini sedang menyaksikan video ini. Untuk itu, tolong jangan di-skip videonya, ikuti terus sampai selesai nanti. Selamat berjumpa lagi dengan saya Bismar Gultom. Salam. Senang rasanya bisa menemui para sahabat kembali, walaupun hanya lewat video singkat ini. Sebelum saya lanjut, seperti biasa, penghargaan saya yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya buat para sahabat semuanya yang sudah menyaksikan, sudah like, sudah subscribe, maupun yang sudah share video saya yang sebelumnya. Kiranya Tuhan membalaskan budi baik para sahabat semua, dan harapan saya semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-berkat baru buat para sahabat semuanya. Buat para sahabat yang belum sempat menyaksikan video saya yang lalu, nanti silakan ditonton, nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Setiap saya menerima karyawan baru, biasanya di awal saya selalu memberikan tantangan kepada mereka. Tantangannya begini, bisakah Anda mengubah uang 100 rupiah menjadi uang 1 juta atau lebih? Biasanya mereka hanya diam dan tidak menjawab. Hal itu wajar karena kami masih memiliki sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana mengubah uang. Dalam hal mengurus usaha sendiri, khususnya seperti usaha yang sedang saya tekuni saat ini, hal yang paling utama adalah pelayanan kita terhadap konsumen atau pelanggan kita. Pelayanan yang saya maksud di sini bukanlah sekedar kemampuan kita untuk menawarkan ataupun menjual sesuatu barang ataupun suatu produk. Pernahkah para sahabat rela pergi lebih jauh untuk membeli sesuatu? Mungkin pertanyaan ini bisa sedikit memberikan gambaran kepada para sahabat tentang tantangan saya di atas tadi. Jika memang pernah, kok mau-maunya sih kita rela pergi lebih jauh padahal di tempat kita ada? Mungkin jawabannya akan beragam. Mungkin ada yang bilang harganya ada selisih ataupun harganya lebih murah. Atau mungkin ada juga yang bilang produknya lebih bagus, ataupun produknya lebih up to date. Atau mungkin juga akan ada yang bilang bahwa di sana pelayanannya lebih ramah dan lebih baik. Dan mungkin akan ada lagi alasan-alasan lain sehingga kita rela pergi lebih jauh untuk mendapatkan sesuatu padahal di tempat kita ada tersedia. Sudah dari sononya, pada umumnya semua orang pasti senang diperlakukan dengan baik, apalagi kalau dihormati dan dihargai. Bahkan akan ada orang yang akan merasa lebih senang ketika dia mendapatkan sebuah pujian. Sesungguhnya hal inilah yang mesti dipahami oleh para penjual. Bahkan menurut saya hal ini juga berlaku untuk profesi-profesi yang lain.
Orang-orang akan dengan senang hati berinteraksi dengan kita ketika kita bisa memperlakukan mereka dengan baik, sehingga mereka merasa senang karena mereka merasa dihormati dan dihargai. Pertanyaannya, bagaimana sih membuat supaya orang bisa merasa dihormati dan dihargai? Sebenarnya ada satu cara yang cukup sederhana. Contohnya, ketika ada satu orang pelanggan datang ke toko kita untuk membeli sesuatu, yang pertama harus kita bertanya pada diri kita sendiri dulu. Seandainya saya jadi dia, kira-kira apa sih atau seperti apa saya ingin diperlakukan? Atau kita juga mungkin bisa menggunakan nasihat yang sudah sering saya dengar, dan saya juga yakin 1000% nasihat ini adalah baik dan benar, di mana dikatakan, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga itu kepadanya. Inilah mungkin yang akan bisa menuntun kita agar kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik, sehingga mereka bisa merasa senang karena merasa dihargai dan merasa dihormati. Namun sahabat, kita tidak boleh lupa, rambut boleh sama hitam, hati siapa yang tahu. Akan ada banyak tipe ataupun macam-macam pelanggan yang akan kita hadapi. Ada yang biasa, ada juga yang luar biasa. Yang ingin mau saya katakan, sebagai seorang penjual, tentunya kita harus menyadari hal ini. Karena tujuan dari seorang penjual adalah melakukan closing. Closing itu apa? Yaitu proses terjadinya proses jual beli sehingga kita mendapatkan keuntungan. Mungkin dalam hal ini kita harus perlu lebih bijak supaya tidak akan terjadi pertentangan, karena tujuan kita hanyalah melakukan sebuah closing dengan tetap memperhatikan pelayanan yang prima. Oke, para sahabat semuanya, sekarang kita kembali ke laptop. Seperti judul video ini, mengubah uang Rp100 menjadi 1 juta atau lebih tanpa mantra. Caranya seperti apa? Ternyata caranya cukup sederhana saja. Cukup perlakukan konsumenmu dengan baik, sehingga dia merasa ada sesuatu yang tidak terlupakan dari Anda. Atau bahasa sederhana saya biasa menyebutnya, usahakan sebisa mungkin untuk menyentuh hatinya, sehingga di dalam hatinya ada kesan baik yang sulit dia lupakan tentang Anda ataupun tentang toko Anda. Konkretnya seperti apa? Contoh, umpamanya hari ini dia hanya datang untuk memfotokopi 1 lembar KTP saja, katakanlah nilainya hanya Rp100. Namun karena pelayanan Anda membuat dia senang dan dihargai, dan Anda mampu menimbulkan sebuah kesan yang baik padanya tentang Anda dan toko Anda, besok lusa dia akan datang lagi ke toko Anda dan memberikan kepada Anda uang 1 juta atau lebih. Dan bahkan yang lebih dahsyat lagi, setiap saat dia membutuhkan sesuatu, barang apapun itu, yang pertama ada di ingatan dia adalah Anda. Dia selalu memikirkan apakah di tempat Anda ada barang itu. Bahkan dia juga akan mempromosikan usaha ataupun toko Anda kepada sahabatnya, mungkin kepada saudaranya, dan juga mungkin kepada tetangganya. Who knows? Inilah hasil dari pelayanan yang memanusiakan manusia, ataupun yang membuat orang itu merasa dihargai dan dihormati, sehingga di hatinya berbekas tentang pelayanan Anda. Dan juga bisa terjadi suatu saat konsumen ini membutuhkan sebuah barang, namun tidak ada Anda jual di toko Anda. Dia akan meminta tolong kepada Anda untuk mencarikan barang ini. Padahal di tempat lain banyak dijual. Pertanyaannya, mengapa mesti Anda yang dimintai tolong? Dan mengapa mesti Anda yang diberikan keuntungan? Jawabannya nggak lain nggak bukan karena Anda
sudah berhasil menyentuh hatinya. Saya ulangi, Anda diberi keuntungan karena Anda sudah berhasil menyentuh hatinya. Sebagai pelanggan, apakah para sahabat pernah merasakan hal yang sama seperti yang saya ceritakan ini? Jika memang ada, tolong nanti tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar supaya sahabat kita yang lain bisa mengetahuinya. Mungkin akan terdengar mustahil di awal mengubah uang 100 rupiah menjadi 1 juta atau lebih. Namun pada kenyataannya hal itu terjadi. Hal itu bukan hal yang mustahil. Hal itu terjadi dan akan terjadi terus manakala kita selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap konsumen kita. Jangan lihat berapa uang yang dibawa saat ini. Tetap berikan pelayanan yang sama, berikan pelayanan yang prima, agar dia selalu mengingat Anda. Ingat, buat dia terkesan, barang apapun yang dia butuhkan, yang pertama ada di pikiran dia adalah Anda dan toko Anda. Jadi sekali lagi, menurut saya, tidaklah mustahil mengubah uang 100 rupiah menjadi 1 juta atau lebih, walaupun tanpa memakai mantra. Sahabat, sebelum kita berpisah, seperti biasa, saya akan mohon kesediaan para sahabat semua untuk meninggalkan like Anda di video ini, dan juga bagi para sahabat yang mungkin belum subscribe, tolong di-subscribe video ini. Dan juga buat para sahabat yang mungkin merasa video ini berguna ataupun ada manfaatnya, silakan tolong dibagikan di laman sosmed para sahabat semuanya. Oke, sahabat semuanya, sekian dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sebelum kita berpisah, jika ada keterangan saya, jika ada perkataan saya yang kurang berkenan ataupun yang tidak tepat, tolong dimaafkan. Tetap semangat, jangan lupa bergembira, karena hati yang gembira adalah obat yang sangat mujarab. See you, Tuhan memberkati, salam.